Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, masih di halaman 2 di bawah. Kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil wujudnya segala ilmu tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Di dalam Quran itu ada wasalu ahlal dzikr in kuntum ta'lamun. Batakun lawan orang nang tahu jika ikam kada tahu. Kita ini kan banyak kada tahunya, maka bertanyalah kepada orang yang tahu, orang yang berpengetahuan. Lawan pulang yang ditakuni itu orang yang tahu tadi dasar bujur tahu, dasar benar-benar menguasai permasalahannya, dasar benar-benar orang yang rasyih, bukan hanya orang yang tatahuan aja. Batakun lawan orang yang mengerti. Makanya di situ disebutkan fas'alu ahla dzikr. Nah ini beda. Bukan masalah, makanya disebut ahlul dzikr, di situ disebut bukan ahlul ilm, bukan. Tapi disebut ahlul dzikr. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya orang yang sekedar menghafal, tetapi orang ini benar-benar paham, benar-benar mengerti, dan bahkan orang ini benar-benar mengalami ilmu-ilmu tersebut. Lalu sedikit Pak Ustaz. Jika ibarat orang berkisah sabar, guru atau tuan atau mas sabar itu udah kayak apa kan, supaya sabar itu bagaimana? Orang ini bukan hanya sekadar mengerti tentang pengertian sabar, tapi ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kesabaran itu. Betakun sabar kawadah orang yang kada penyabaran. Ini luput. Betakun syukur kepada orang-orang yang kada mengerti syukur. Bertanya masalah sholat kepada orang-orang yang sembahyangnya aja belang kambingan. Jadi harus betul-betul orang ini yang disebut ahlul dzikr ini betul-betul rasyih orangnya, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan. Bahkan mereka ini disebut ahlul dzikr manakala mereka itu betul-betul menguasai lapisan-lapisannya itu.
tingkatan-tingkatannya itu, hakikat-hakikatnya, bahkan rahasia-rahasianya atau asrarnya. Makanya kalau kita bertanya tentang sholat, kalau hanya jawabannya di parukunan, di Quran, di hadis dan sebagainya, maka kita kan tinggal sekedar menghafalkan saja, melihat saja. Tapi apa maknanya? Apa rahasianya? Apa yang harus dihidupkan di dalam sholat itu? Maka bertanyalah kepada orang-orang yang benar dalam sholat, zahir dan batin. Makanya ada istilah asrarus sholat, rahasia-rahasia sembahyang. Bukalah kitab Ihya Ulumuddin tentang rahasia-rahasia bersuci. Imam Al-Ghazali tidak hanya menerangkan masalah zahir-zahir bersuci, mesti basuh ini, mesti disapu begini, mesti simburnya begini, misalnya mandi wajibnya begini, ya kan? Tidak hanya sekedar itu, beliau menjelaskan sampai ke bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh ilmu-ilmu fikih itu. Sujud, ada apa dengan sujud ini? Sedekah, ada apa dengan sedekah ini? Rahasia-rahasia yang diterangkan, sehingga kita di dalam melakukan ibadah betul-betul bukan hanya melakukan, tetapi juga merasakan, bahkan memetik hikmah yang ada di dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Ini yang disebut dengan ahlul dzikr. Nah, kalau tahu banyak aja. Anak SD disuruh menghafal rukun wudu, hafalnya. Tapi apakah mereka itu berwudu? Barangkali mereka tidak melakukan wudu seperti kita. Enggak? Kayak kita menghafal apa ngarannya nih, rukun Islam juga nih, sampai ke haji, ya kan? Ya kan? Tapi takut nih, misalnya kurang kada suah bayar zakat, kayak anak-anak mau kada suah bayar zakat karena biasanya dijakati oleh orang tuanya, ya Allah. Kadang artinya udah berzakat, udah apa itu zakat, ngeluarkan badas jadinya misalnya mabah zakat fitrah, ya Allah. Cuma kan rahasianya dia kada ngerti. Apakah kita hanya berhenti di situ saja untuk melakukan ibadah ini? Tidak. Setiap ibadah yang kita lakukan mestinya menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah nikmat kita berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan ibadah, satu kali baca la ilaha illallah nikmat, dua kali lebih nikmat, tiga kali lebih nikmat. Kadang-kadang orang itu kayak kasaruman, kan ingat lagi ampih baca la ilaha illallah itu. Karena begitu nikmatnya mengatakan la ilaha illallah. Beda dengan orang yang sudah terpengaruh dengan nasi kuning, betahlilan nih, keciuman sudah bosok dari dapur, terhaluan lagi la ilaha illallahnya, nyaring aja pak, hantakannya udah resah sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pak hidungnya itu nah, kembang kempis. Kadang nikmat lagi membaca la ilaha illallah itu, lebih nikmat mencium bau sup itu tadi. Sebegitunya kita, begitu kosongnya kita membaca la ilaha illallah itu. Apalagi lawasnya lagi, lihat tasbih imam yang tukang baca deh. Lawasnya lagi, maka udah angkat bener deh. Akhirnya dicepatinya mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk imamnya pahamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya cepat benar. Akhirnya tadi. Begitulah kita. Paling nyata kita dalam sehari semalam ada 300 lah membaca tahlil itu nah. Itu paling rendah sudah. Sehari semalam itu nah paling rendah orang kita nah kayak orang kita ini nah 300. Di bawah pada itu kalau ada makamnya
belum masuk level. Bila kita tuh kurang membaca 300, belum masuk level lagi, itu biasa aja, orang biasa aja. Level fuqaha itu orang yang paham dengan agama itu 300 paling kadang. Kalau sudah ahli tarekat kadang-kadang sampai 12.000 sehari membaca la ilaha illallah. Nah, jadi bila dia hendak masuk ke makam-makamnya itu, makam-makam yang rohani itu paling kadang 300 sehari. Di bawah dari itu sunyi. Berarti 20 sehari. Subuh lawan maghrib. Nang itu kan bayi-bayi ya latifu ya kapi juga. Ya latifu ya gitu lah. Belum lagi membacanya kata karuan la ilaha illallah. Salah bacanya pula. Salah bacanya. I-nya sing panjangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lupa. Ini kadang haknya panjang kok. La ilaha illallah. Mananya? Nang haknya tuh panjang mananya? Nah itu tak. Ulang la ilaha illa, i-nya pulang panjang. Salah bacanya tadi. 20 ini sehari ya salah juga. Itu nama-nama dihadap lagi. Di bacaan bilang dua pahala. I-nya bacaan nih bahasa kita tuh nang kayak kunci juga, nah ada rigidnya. Ada kalau kunci, anak kunci itu ada gelombang-gelombangnya tuh. Coba belajar gelombangnya tuh salah. Kalau terbuka kunci itu apa? Ya kada terbuka kunci itu betul ya, kalau orang tukul. Itu lain cerita tuh, lain mau buka tuh menjebol katanya. Tapi sadari jadi biar sedikit la ilaha illallah dibujuri. Mau bisikan. Dibujuri biar sedikit dibujuri. La ilaha illallah. Kalau perlu bibir jangan bergerak karena itu huruf ilat. Lawan huruf sini nah. Huruf dada. Coba lihat sedikit aja, hanya memberikan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, bergerak ada. Mun sudah pakai wow, nah ini bergerak nih, la ilaha illallah. Nah bergerak pak, laulah. Atau bulat bentuk, la ilaha illallah. Nah salah juga. Alo, kata nyaman juga salah tuh didengar. Salah, kata nyaman. Itu nang talinga nang kita lah, talinga nang orang-orang ahli dalam tajwid sinjal dengar. Apalagi Allah Ta'ala nang bisi perkataan nang kadana seumpamanya. Ya nah biar sedikit sama bertakbir atau orang bujur-bujur. Allahu Akbar. Jangan ada wawanya Pak. Allah. Atau huaknya tuh jadi huak, kan huak jadinya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Salah lah. Takbiratul ihram tuh ada bujur menjabat Allahu Akbar, tapi sah tak? Tapi sah. Untuk sedikit aja,
sembahyang ini 5 penting aja jangan dibaca 6 wajib tuh. 1 takbiratul ihram atau Allahu akbar yang pertama tuh. Ya kan? Yang kedua Fatihah. Ya kan? Nah, kemudian tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya kan. Yang terakhir salam. Nah, salamnya enggak bisa membatalkan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang assalamualaikum alif lamnya tuh enggak ada, alifnya tuh enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara nintuna, nah 4 rakaat tadi batal. Kan gara-gara nah itu aja. Gara-gara assalamualaikum tadi ya. Ini harus bujur-bujur. Karena itu dibahas dipikir. Pokoknya bujur-bujur mengaji itu. Baik nang pikirnya Pak. Apalagi masalah tauhid nih bagiannya, karena itu jajakannya di situ. Nang sembahyang 5 waktu, kemana menuju akan? Ini untuk siapa? Kepada siapa? Oleh siapa? Bagaimana? Apa yang diperhatikan di dalam sembahyang itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang sembahyang itu, neraka wail bagi orang yang sembahyang yang di dalam sembahyangnya tadi sahun, tidak ada napa-napa, buang, lengah, kosong, mahyabah. Itu nang sembahyang, nang ada sembahyang bang, oh jahannam. Nah makanya kencang lagi. Baik, kita lanjut. Wajib tadi lah, nuntut ilmu tuh wajib tuh. 3 wajibnya, 1 tauhid, 2 fikih. Tauhid untuk mengenal Allah, fikir untuk beribadah kepada Allah, dan yang satunya adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri, akhlak kepada sesama, akhlak dalam pergaulan macam-macam tuh. Akhlak batin, akhlak zahir, semuanya wajib hukumnya menuntut itu. Matematika, IPS, IPA, fisika, kimia, wah itu pada wajibnya. Kadang-kadang perlu kifayah, ya juga itu. Sambut aja kita sampai ke perguruan tinggi menuntut ilmu kedokteran, ya kan? Supaya jadi insinyur, supaya jadi dokter, supaya jadi habis-habisan duit kok. Tapi nang 3 ini lengahnya, lengah benar. Tuhan sudah orangnya balik sudah, ya berdosa aja sepanjangan hidupnya itu berdosa aja. Kenapa? Karena kewajiban kadang terselesaikan. Selama kewajiban kadang diselesaikan, selama kewajiban kadang diurusi, kadang mencapai batas minimal, ada batas minimal kewajiban itu, maka apa yang digawinya selama itu bukan terhitung pahala oleh Allah, tapi terhitung dosa, terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalil dari hadis Nabi adalah, dan dalil bahwa ma'rifat Allah Azza wa Jalla terdahulu wujudnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat. Kenapa ma'rifat kepada Allah itu lebih dipentingkan daripada yang lainnya? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistighfar. Ilahi bistighfar, artinya permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin.
Nah, jadi kewajiban yang paling pertama itu ma'rifat kepada Allah. Arti ma'rifat itu kena saya yakinnya dengan Allah. Makanya piangnya masih belajar sembahyang dia dahulu ada benar karena kenal dulu Tuhan sambil kita belajar beribadah. Makanya kita ini kan sesambilan dia apa lagi sambil jalan lah. Dan dari kitab Khutbatul Habib Thahir bin Husain apa jadi sini fa'lamu ayyuhal ikhwan di sini annal as'ala wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla al ibadati wa dhalika haqiqatu ma'na syahadati. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Jadi nang awal-awal urusan agama ini harus dulu wajib mengenal Tuhannya sebelum beribadat kepadanya. Nah, ada kita kan dahulu ngurusi ibadah kadang-kadang ya karena rajin benar. Tapi ditakuni pernah lah belajar sifat 20. Jawabannya kadewan nih guru kita gila. Jangan tidak guru-guru kita itu gila berita. Ya Allah, kasihlah wainya, salah kasihlah Allah, salah. Jurang kepala dulu, murid dulu suruh, tak salah. Bagaimana jangan sampai tak salah. Pian udah pulang karena betul ilmu tauhid itu. Ilmu tauhidnya tuh pulang nang bujur, nang sudah tahan uji, nang konsepnya itu sudah terang dan diakui kebenarannya di dalam dunia Islam. Jangan mencari ilmu tauhid nang kada tapi jelas. Biarnya Al-Quran dan hadis berapa macam, tapi kada jelas. Kan banyak ini tauhid nangka kayak apakah? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ilmu asma wa sifat, macam-macam. Siapa menyuruh membagi kayak itu tauhid? Dipadahakannya belajar sifat 20 ini nang bid'ah. Tuh pernah membagi 3 itu ada bid'ah. Kami nggak pernah membagi-bagi. Nang kami tahu hanya mengenal Allah. Allah wujud, Allah kidam, Allah baka, ya kalau biasa aja itu. Ada nang tauhid rububiyah, uluhiyah segala macam. Kenapa 20 aja jar? Iya, sifat Allah tuh banyak benar. Cuma cukup 20 tadi cukup ya sudah. Silakanlah mengenal Asmaul Husna yang 99 itu silakan. Lebih pada itu silakan. Tapi kan ada kadar-kadar yang memberikan pertolongan lawan kita nih supaya kita nih tertolong, walaupun sedikit tapi tertolong. Amun mengetahui sifat-sifat Allah yang kada ada batasnya itu kan kegilaan. Nggak ada batasnya kayak apa? Jadi biar sedikit tapi lantak. Daripada hendak nang banyak tapi kada jelas. Sifat 20 diingkari model kalau kita ini belajar wujud Allah ada kada? Ada. Bilanya kada mengingkari sifat 20 berarti mengingkari apa? Wujud Allah.
Kidamnya Allah, bakalnya Allah, mukhalafatul hawadisnya Allah, qiyamuhu binafsihnya Allah. Ya kan begitu, bila mengadakan sifat 20 itu ada benar. Nah, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna syahadat. Jadi mengetahui, mengenal Allah itu, mengenal Allah tadi dengan ilmu tauhid ini, nah inilah mencapai bagaimana hakikat syahadat itu sebenarnya. Nang la ilaha illallah, nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena urusan ilmu tauhid itu dua macam itu nang diurayakan. Kayak apa supaya kita mengerti la ilaha illallah, mengerti juga Muhammadur Rasulullah. Jalannya mana? Ya belajar sifat-sifat Allah, belajar sifat-sifat Rasulullah. Sesuatu itu kan dikenal berdasarkan sifat-sifatnya. Kita ini kadang mungkin bertemu lawan Tuhan. Ngalih, patian dulu, nyata tamu. Kita hendak bertamu lawan kawannya sih, misalnya Pala Ode ini bisi penyakit, ujar Mas Sapri ada di Banjar tuh keluarga aku nang bisa menambai. Nah itu aja Pala Ode aku nggak kayak ke Banjar, kayak apa orangnya. Nah ujar si Pak Sapri, jalan ini rumahnya kayak ini lah. Bila tetamu orangnya pindah hira-hirang aja. Nah tinggi ya sekitar 165, rambutnya keriting, timpang sedikit. Matanya, hidungnya, padahal Pak Sapri itu sudah lengkap sudah deh. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya tadi tuh. Tulaklah Palaude ini tadi. Tulak dengan bermodal pengetahuan sifat-sifatnya itu tadi nah. Supaya ada salah kita pas bertamu. Lihat di duduk kalau di jalan sudah nih, pas sudah rumahnya, pas sudah nih, pas nih, lihat ya, pas ada orangnya di itu. Iya juga siapa ya. Nah, ya Allah. Kan pas bertemu orangnya bermodal sifatnya tadi itu nah. Pian ialah ngarapkan ini. Ujur di petang mana kamu tahu ini kenapa kamu pas benar tahu ya kenapa tuh keluarga pian di Kota Baru ada mengisahkan tentang piannya gitu ulun yakin pas juga ya kayak itu kayak di akhirat supaya kita kada salah Tuhan, kada salah lawan Rasulullah. Siapa yang kenal dengan sifat-sifat Rasulullah, yakin dengan sifat-sifat Allah, akan ketemu Tuhan kayaknya. Kada salah alamat dah. Coba bila salah alamat, bila kada tahu, ya ujar Pak Sapri datang ya kalau di situ datang ya, bingung alamatnya mana, sifat-sifat orang yang dimapa. Nah, ini fungsinya kita belajar sifat-sifat Tuhan nih. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa arti ma'rifat itu apa? Yaitu i'tiqad yang jazam, itu jazam bacanya, lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Tiga macam tak? Jazam, muwafaqah pada hak dengan dalil, artinya yakin. Ma'rifat itu tiga unsurnya. Bahasa Arabnya al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalil, itu bahasa Arabnya itu. Jadi apa itu ma'rifat? I'tiqad yang jazam. Jazam itu kada mungkin berubah lagi artinya. Ini apa yang warnanya hirang, berubah lagi. Nih nah mikrofon ini hirang, berubah lagi. Kada berubah lagi. Dia disumbang di kurang, seorang madahan putih, tak apa hirang. Mungkin untung aja bila kada madahan putih itu musuh balik aja. Putih aja sudah putih aja. Hati pak, tak apa hirang.
Nah kayak itu tuh kita tuh jangan sampai berubah lagi apapun yang terjadi, kada berubah lagi kena hati kita tuh kepada Allah. Yang kedua, kenapa bisa jazam? Jazam, tapi yakin kada sing ubahan lagi, mufakah pada hak. Mufakah pada hak itu artinya keyakinan di dalam hati ini sesuai lawan keadaannya, kada selisih. Kan ada orang nama madahakan Tuhan baanak, yakin menenya Tuhan baanak deh. Kenyataannya ada, artinya inya nih yakin benar abang, kenyataannya kuning. Itu ngarannya keyakinan kada sesuai lawan yang diyakini. Ini kan benar, biar inya setengah mati yakin benar, yakin tuh bang, tapi kenyataannya ada lain. Banyak na yakin Tuhan kehendakan di atas aras tuh banyak, karena ada ayatnya bang. Sekali dicari ke sana ada. Allah itu orang wadahan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan berendakan di atas aras. Itu akhirnya bertentangan lawan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Banyak artinya, dan dia Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Akhirnya bertentangan lawan ayat itu karena ini kada paham atau memaksakan pahamnya. Karena ini kada memakai bang tafsir itu atau makai tafsir cuma di mana dikahamanakannya. Tafsir orang itu dihancur-hancurnya. Imam Baihaqi, imam kita, Imam Baihaqi, ahli hadis, alim dalam ilmu apa di dalam fikih Syafi'i dan termasuk penegak di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, memadahkan bahwa Imam Baihaqi itu dipadahkannya beretikat bahwa Tuhan berendakan di atas aras di dalam kitab Asma wa Sifat. Ternyata setelah diselidiki di karam putihnya kita nggak bisa baca kitab ini bahaya. Ini nak kitab Imam Baihaqi aja ya. Setelah aku buka di kitab Imam Baihaqi halaman lain, kada dimulinya lah. Makanya kada usah nonton di YouTube tuh kada usah. Apalagi berkenaan dengan akidah. Belajar aja langsung sudah lawan guru-guru kita banyak aja yang sudah mahir-mahir di dalam bidang ini. Imam kita di dalam tauhid ini Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, lawan Abu Ja'far At-Tahawi. 3 orang ini nah bosnya. Fikih kita 4, tapi kita megang Syafi'i. 1 Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, 2 Imam Malik, 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i imam kita, 4 Imam Hambali. Kalau tasawuf di mana berpegang? 1 Imam Junaid Al-Baghdadi, 2 Imam Al-Ghazali. Nang lain bang kawaja dipegang, cuma yang paling bagus itu memegang Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena ilmu sidin, kitab sidin itu teratur. Semua ajaran sidin terbukukan dengan rapi, bertingkat-tingkat nang mana dahulu nah harus dipelajari. Lain imam nang lain kadang-kadang kitabnya banyak jawab besi, cuma kadang-kadang kada tahu kita nang mana dahulu nah harus kita pelajari. Ini kada hendak langsung membaca kitab Imam Ibnu Arabi, Ususul Hikam, Tajrumul atau kitab Amal Ma'rifat langsung karangan Syekh Abdurrahman Siddiq. Ya Allah, Tajrumul atau Durun Nafis langsung harap dana tukang sudah. Tajrumul. Nah ini, botiti, sikit lagi dah.
Dan dengan dalil, ada dalilnya pulang, petunjuknya tuh ada. Jadi 3 tuh bila hendak marifat lawan Tuhan tuh 1 berisi keyakinan, 2 keyakinan tuh bujur, nangka 3 ada dalilnya. Kini pada akan bukannya doang, mana dalilnya aja pulang. Oh, dalil tapi diberi ulang dalil, ngeles. Ini ada dalilnya ngeles. Jangan ngikut imam dia, ikut Rasulullah aja. Emang imam-imam kita nampak tuh kan mengikuti Nabi kan? Model benar. Meraka imam kita nomor 4 tuh kira-kira. Aduh, ini kok komentarnya udah banyak pada. Dikit lagi. Dan artinya jazam. Jazam itu apa artinya? Yaitu i'tiqad yang putus. Yang putus itu bukan paket bang, artinya 2 tambah 2 4, nah itu keputusan. Wah itu kan yang tiada ada syak aja kita ragu, ada ragu lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Jadi lawan Tuhan ini jangan bersangka-sangka, harus bujur-bujur yakin loh bang. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagian sebagaimana di bawah ini dinakal dari ibarat kitab biji adanya. Jadi jazam ini ada 4 macam kan. Nangaran jazam dari 4 macam. Nangaran yakin, nangaran keyakinan itu 4 macam. Nah termasuk mana kita nih di 4 macam nih, insya Allah di seri akan datang. Mudah-mudahan panjang umur berataan, anu sehat badan, dijaga-jaga kesehatan berataan. Nah akan datang tuh himbauan supaya membawa tutup muka berataan. Lah kalau kita dikabur uang kali nyaman kita. Lah masalah jaga jarak kayak ini bang sudah adanya. Nah ampun maaf, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita berdoa dan kawa istiqomah di majelis ini, dan sambil juga kiri kanan tuh dibawahi digawili, siapa tahu dapat ya Allah, dapat pahala. Nyanyi ada bawa, nyanyi ada mau, pahala ya datang, pahala bawahi. Ya Allah, masalah ini umpat atau kada umpat itu lain urusan Allah. Kita ini mengumpulkan pahala ya. Mengumpulkan pahala agen kita aja. Ada yang jangan untung mereka. Nah, jadi kayak belajar berdakwah juga kalau nama Ustadz Kiai itu berdakwah tapi anak bini di rumah ya kan dijual beli. Ya kita aja untuk masuk surga. Itu disarikin Tuhan ya. Ini Tuhan mau masuk surga. Tuhan mau masuk surga satu kalau Tuhan. Kamu pernah berbawaan lawan dan sanak ikam kiri kanan itu. Nang saudara ikam tadi kan ada suatu kan kayak itu masuk neraka aja sudah gitu. Ya Allah. Kabilah ada tolong menolong di dalam kebaikan. Nang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi. Nah, dia melakukannya sambil ada bertunggu nang hafal Quran. Nah, demikian. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم محمد وعلى اله إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وجميع حقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله وبنور علومك يا الله وبنور معرفتك يا الله وبنور وجهك الكريم يا الله وبنور حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
كما نرضى أعظم من شمسك بلنا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة للمكة والمدينة بالحج والعمرة المباركة ومقبولة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم.